terkombinasi dia. Jadi rap Medan itu bisa diterapkan oleh pelatih-pelatih sama mantan pemain yang dilibatkan. Jadi PSMS kan punya ciri khas. Motivasi kayak gini yang selama ini hilang, kan gitu, hilang selama ini. Ayo kita rajut kembali, nggak susah kok rajut kembali. Nah, itulah kira-kira. Pak, ini oke lah Pak ya. Kalau itu kita setuju lah Pak ya. Ada kolaborasi lah ya. Kolaborasi ya, Seperti undang semua. Yes. Jadi jangan ada pakai ego. Cerita tadi Bapak yang tentang stakeholder Pak. Ada 40 klub lagi nih Pak. Balik ke situ lagi nih Pak. Ya Pak ya. Tapi Bapak boleh nggak? Mungkin Bapak lebih paham lah. Sejarahnya ini gimana sih Pak? PSMS ini sedikit aja sampai akhirnya ada 40 klub yang ya aku sih nggak berani bilang mengganggu Pak ya. Karena kita nggak tahu juga bagaimana. Karena awalnya itu bagaimana? Coba bisa Bapak cerita nggak kepada kami anak-anak muda ini biar paham sebenarnya ini awalnya gimana sih gitu Pak? Baik, terima kasih. PSMS itu kan didirikan tahun 50. Ya. Pertama yang mendirikan PSMS itu, yang mendirikan itu 6 klub. Ya. 6 klub itu mereka uraikan pakai daun tembakau. Oke. Mengadakan perkebunan, kemudian ada warna hijau khas PSMS, putih tanda berjiwa sportif, bla bla bla. Mereka buatlah logo. Kemudian 6 klub ini siapa? 6 klub ini mewakili etnis. Oke. Ada etnis Arab, Arab. namanya Al-Watan. Alwatan. Ada etnis pula dari polisi, ya kekuatan kita kan polisi. Kemudian ada etnis Tionghoa, Medan Sport. Ada etnis dari kombinasi Belanda sama Indonesia, Delhi Maskapai. Oh. Masih ada. Itu satu. Kemudian ada etnis dari Batak, Oke. suku Batak, itu namanya Sahata. Sahata. Ada namanya dari etnis India, Oke. Indian Football Team. Siap. 6 inilah yang ikut mendirikan PSMS di tahun 19 dari KNVB namanya dulu. Oke. KNVB itu ketuanya dulu orang Belanda, Nolen. Oke. Baru digantikan menjadi wali kota Medan Bapak Majapahit. Oh ya. Historisnya kemudian dari 6 klub ini menjadi 12, kemudian menjadi 21 klub, kemudian menjadi 30 klub dan menjadi 40 klub. Oke. dari 40 klub ini semua anggota PSMS yang ikut kompetisi. Perserikatan zaman itu Pak ya. Itu perserikatan, mengikuti kompetisi perserikatan. Oke. Dari kompetisi perserikatan itulah dibuat anggaran dasar anggaran rumah tangga. Oke. Dari situlah dipilih pemain Oke. untuk menjadi pemain PSMS karena Ya. ada kompetisinya. Oke. Dari situ. Nah, kemudian berkembang ini semua. Kemudian ada dari 40 klub itu, Mas Imam, 40 klub itu ada sekitar 19 klub itu yang institusi. Oke. Bukan pribadi dia, institusi. Artinya dikelola oleh pemerintah. Misalnya PSAD, Ya. Perisai Pajak, Oke. Naga Karimata, Linut 100, Angkasa, Telkom, Posgiro, Mesran Prima, PLN, Polta, Iya, Polta. Tirta Nadi Muda, Bang Sumut, apalagi sekitar 19 klub ada Oke. di daftarnya sama saya. Ini pemerintah ini sejak tahun-tahun dulu sudah ada. Nah, sekarang mana lagi yang 40 klub itu? Dengan adanya perubahan statuta oleh PSSI. Tahun berapa tuh Pak? Ketika sudah berubah ke liga profesional berarti tahun 94 lah itu ya. Iya, antara penggabungan antara Galatama Ditambah sama dengan perserikatan. Perubahan ini dibuatlah statuta PSSI, maka lahirlah ASKAP atau ASKOT. Oke. Lahir ASKAP atau ASKOT, ini semua klub yang ada di Kota Medan beralihlah dia ke ASKOT. Ada yang di kabupaten kota ke ASKAP. Nah, sehingga ada pemilihan ketua ASKOT, ya klub-klub ini juga ikut memilih. Ya, oke, benar. Nah, Benar. klub ini juga ikut memilih. Ya. Dulu pilih Nanda Ramli, dulu pilih si Polan, kan ada dipilih. Oke. Yang milih itu siapa? Yang anggota PSMS ini juga kan? Yang sudah tanda kutip ditanggung-jawabi oleh ASKOT dan ASKAP. Iya, sudah milih ke situ kan, milih itu. Nah, sekarang karena PSMS ini sudah punya PT, Oke. iya kan? Kok sekarang itu lagi kita ributkan? Kok itu lagi kita ributkan? Kalau mau kan, maaf ya, saya tidak mau terlalu mencampuri, karena sepanjang yang saya tahu, semenjak PSMS sudah berbadan hukum sampai hari ini ada 7 PT. Kan ini terlalu banyak. 7 PT yang mengikuti liga.
PTA, PTB, PTC, PTD ini semua ikut liga. Sehingga PT-PT ini semua yang dulu menanam saham, membuat PT, mendaftar ke PSSI. Nah, saya bukan membela Pak Edi, tapi semenjak Pak Edi masuk, utang-utang PT yang ada di PSSI di liga itu dibayar oleh beliau. Dibayar oleh beliau, termasuk dulu masalah soal logo dengan Pak PT PSMS segala macam, ini dibayar. Semua diselesaikan dan pakai uang. Waktu itu miliar. Kalau nggak salah tuh habislah utang termasuk pemain asing bla bla 4 sampai 5 M. Nah, ini dibayar Pak Edi. Dibayar Pak Edi. Nah, artinya dia mau berkorban waktu itu karena di beliau Pangdam bisa untuk membantu PSMS supaya ikut liga. Kalau nggak ikut liga. Nah, dari mana uang klub bisa membayar seperti itu? Nah, sekarang makanya saya tidak mau mencampuri karena itu orang mereka kan sudah melaporkan buat gugatan ke pengadilan itu urusan mereka lah. Jadi mulai dari 7 PT yang saya sebutkan tadi, pertama PT PSMS, itu PSMS yang pakai PT. Kedua PT Togos Gopas. PT Togos Gopas. Yang ketiga PT Dinamit Jaya. Nah, ini PT PSMS ini CEO-nya Pak Doli Sinubat Siregar. Togos Gopas ini Pak Sihar Sitorus. PT Dinamit Jaya ini Idris. Pak Idris. Muncul lagi PT Perintis Raya Perkasa Sakti. Ini si Indra Sakti Rahab. Kelima muncul PT PSMS, yang PSMS tulisan S besar, ini Supri Wardi, yang ketuanya Paulino Sitio. Muncul PT Ayam Kinantan Medan, baru terakhir muncul PT Kinantan Medan Indonesia. Nah, ini semua punya masalah di Liga, dibereskan oleh Pak Edi, datanglah Joko Driono ke Medan. Atas undangan Pak Edi. Mau cari tahu lah gimana ini. Ya. Kan pada saat itu beliau sekretaris lah ya PSSI. Iya, Joko Driono sekretaris mau cari tahu apa yang dibilang si King itu betul. Artinya diselesaikan terhadap utang-utang, termasuk utang ke FIFA pun ada. Oh, jadi penegasan aja. Jadi Bapak udah ngomong dulu sama Pak Edi ini kayak gini. Ya, tapi kan kita ngomong mungkin belum biar lebih jelas nah. Oke. Datanglah Pak Jokdir. Datanglah Pak Joko Driono, nggak ada Pak Edi, nggak ada Pak Kodrat, nggak ada beberapa pengurus lah. Di situ dijelaskan ada utang, termasuk utang kepada FIFA. FIFA tuh kok bisa berutang kita melalui lawyernya, melalui pemain asing. Ada 3 orang yang tidak dibayar. Uangnya berapa? 1 M lebih. Kalian negosiasi lah berapa? Pakai lawyernya itu dari Paraguay. Saya berbicara sama dia tengah malam, karena pagi. Kita malam di sini. Tiap tengah malam saya bertelepon dengan lawyernya Paraguay. Seperti itulah komunikasi yang kita buat. Alhasil semuanya ini bersih, jernih. Akhirnya bisa lah tetap PSMS ikutin liga. Sekarang kalau ada yang mampu, yang punya uang banyak, ngapain ribut-ribut? Datang aja baik-baik, minta Pak, aku ada uang ini 50 M. Coba Bapak kasih dulu sama aku biar aku tangani dulu sekali. Bisa Bang? Bisa boleh aja. apa enggak? Boleh. Ya udah. Ngapain mesti sampai ke pengadilan lah, inilah itu. Bikin aja langsung MOU-nya hitam di atas putih. Jadi tekenkan ini mana yang mana. Aku ada uang nih Pak, sekian. Atas nama klub aku ada uang ini. Aku coba mau lihat bagaimana PSMS ke depan. Aku atasi. Yang mana Pak ada utang? Ini utang Pak Kodrat almarhum kita bayar dulu supaya tenang. Ini saham beliau kita bayar dulu supaya tenang. Saya panggil keluarganya, kita selesaikan dulu. Kan boleh kita pilih. Mana lagi ada utang, ada pemain asing di sedikit ada utang, bayarkan dulu. Oke. Sisanya, ayo kita bikin di notaris. Saya teken, buat jarum PS ya, buat ini, buat itu. Aku pegang. Boleh nggak? Bisa aja. Ngapain ribut-ribut? Apa yang kita cari di sini? Ini PT ini kan begini, makanya aku bilang tadi dilibatkanlah stakeholder, dalam hal ini pemerintah, gubernur, wali kota, Pangdam, Kapolda, Kajati, semua kita libatkan, ikut bantu. Baru kita buat malam dana lagi. Buat malam dananya di mana? Di gubernuran, di rumah dinas, supaya di situ lebih matang. Cari uang untuk PSMS, dapat. Panggil pengusaha-pengusaha yang besar. Makanya ada PT Wilmar, Permata IG Sawit Group, Musim Mas,
apa namanya ini JW Marriott, Isak Charlie, banyak. Ada Budi Amal, panggil pengusaha-pengusaha yang banyak, yang Tetajo Angkasa, ini semua kan banyak pengusaha yang lain. Kalau kita cek banyak yang bergerak di bidang perkebunan. Ini aja sudah cukup. Kalau mereka pun mau membantu PSMS, yang notabene nggak usah minta-minta urusan proyek lah. Yang penting murni bantu aja PSMS. Saya rasa cukup, bisa. Kan lebih dari 12 miliar tadi. Artinya ini untuk Liga 2. Kalau kita menatap untuk Liga 1 itu lebih besar biayanya. Ya itulah, kemudian persiapan mes, lapangan, semua harus kita siapkan. Karena memang selama ini ya PSMS tanda kutip masih dibantu lah oleh Pemko Pak ya, kebun bunga dan teladan pada saat Ya, itu. pada saat itu. Iya. Nah, sekarang kan sudah tidak lagi. Iya, iya. Nah, kebun bunga kan sudah tidak bisa untuk dipakai latihan biasa kan juga. Dia lebih sifatnya ke komersil Iya. kan. Rekreasi juga untuk keluarga lah ya kan Pak. Ya, makanya kita cari yang lapangan jalan pancing, ya kan, yang punya lapangan standar lah. Secara taktikal pun gampang pelatih nanti kan Pak. Ya, itu dia. Atau ya main di lapangan susu sana sekali-sekali. Iya, betul. Boleh juga kan gitu. Nah, jadi untuk menggairahkan ini saya juga udah punya planning. Apa itu Pak? Ya, artinya kalau memang ini semua sudah jadi, tim ini jadi, sudah bisa, ya kita mulai balik ke seperti dulu. Menjelang pemanasan ini, kita undang tim luar negeri, kita undang tim nasional. Sekarang kan orang apa namanya istilahnya dari PSSI itu atau dari Liga ini sekarang anggap enteng tengok Medan atau Sumatera Utara. Mana ada yang mau datang ke Medan? Timnas dulu kan sering ke Medan. Sekarang mana ada yang mau? Semua orientasi ke Deltras, ke Jawa Timur, ke Solo, Manahan, kan di situ. Nah, kalau stadion teladan kita sudah siap, mungkin peresmiannya kita panggil tim dari luar negeri, kenapa tidak? Why not? Kan bisa, kita buatlah main dengan tim PSMS, kita buat tim nasional, tim luar negeri berapa dalam rangka peresmian stadion teladan. Boleh, nanti kan suatu nawacita yang bagus. Pak, balik lagi loh Pak, itu mungkin harapan kita memang seperti itu, ada kolaborasi. Kalau Bapak melihat setelah masuk lah Pak, dan gagal lagi lah kita masuk ke Liga 1, faktor selain uang yang harus banyak disediakan, apalagi faktor yang menurut Bapak? Nggak ada. Hanya uang itu aja? Ya, artinya materi lah. Materi ya? Ya, sekarang uang pun ada kalau materi pemainnya nggak mendukung. Jadi pertama itu harus jangan salah pilih pelatih. Oke. Yang kedua jangan salah pilih pemain. Iya. Libatkan mantan PSMS yang ikut di bidang teknik itu, libatkan mereka. Jadi kalaupun mau dikontrak pemain atau apa, harus ikut mereka tahu begini supaya pelatih ini jangan juga kong kali kong dengan pemain. Ada juga ke situ. Filternya di situ maksud Ya. Bapak. Jadi artinya kalau bisa ya ya kayak balik lagi Pak, komunikasi lah, Iyalah. ngumpul lagi. Bang, ini Bang yang ku sorong Bang, kayak mana Ya, cocok menurut Abang? ya, cocok. Ada pula sekarang yang saya lihat kemarin, katanya pelatihannya melihat dari video pemain. Oh, dari video dikirimkan, terus disuruh datang. Waktu dia bikin gol ini, tiba-tiba disuruh datang teken kontrak. Macam mana itu? Kalau saya nggak setuju seperti itu. Coba di lapangan, lihat mana bisa dari videonya kita tengok. Kalau dari videonya pasti video-video bagus lah yang dia buat, mana mau nggak video yang jelek. Jadi dari video kita langsung menentukan harga. Enggak, saya nggak setuju. Lihat, tengok dia mainnya, koordinasi lagi dengan beberapa mantan pemain, lihat cocok nggak dia di posisi ini, cocok nggak dia di sini. Walaupun nanti kesemuanya itu ada di keputusan di tangan pelatih. Tapi udah ada masukan lah maksud Bapak ya? Ada masukan, jadi dia pun tidak sendiri kan. Karena melihat sepak bola ini kan tidak cukup sendiri kita. Ini kan semua pandangan mata kita. Saya dari atas stadion lihat. Oh ini Poland. Oh kok komen gitu nggak? Kan bisa gitu. Ada kita teriak. Kok kayak gitu kok? Nah, Sayo turun. Aidon cepat turun ke bawah, bantu gelandang. Kan ada gitu. Ini sepak bola. Jadi sama-sama kita lepaskan ego, jangan cari makan di sepak bola, nggak ada itu cari makan. Tapi Pak, balik lagi, kalau misalnya menurut Bapak nggak lebih bagus Pak PSMS menggelar kompetisi sendiri misalnya gitu Pak, untuk tanda kutip juga mencarikan PSMS dulu Bapak sudah cerita juga bibit-bibit ya dari kompetisi